pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti kita juga bisa melihat bagaimana implementasi penyusunan kurikulumnya dan contoh bentuk kegiatan pembelajarannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Sihar Tambun, SMSI. Monggo Bapak, waktu kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kedengaran suara saya Bu ya? Ya, bagus Baik. Pak. Ya. Selamat bertemu dalam acara webinar kita ini. Saya izin share screen saya dulu. Baik Bapak Ibu, melanjutkan dari Bu Faris tadi, ada beberapa hal mungkin yang Bapak Ibu sudah baca juga tentang informasi ini, tentang paket kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Paket kebijakan pertama itu jelas kita tahu tentang pelaksanaan ujian akhir nasional untuk SMA dan lain sebagainya. Paket kebijakan yang kedua itu adalah seperti yang kita lihat di slide. Ada Permendikbud nomor 3, ada nomor 4, nomor 5, dan nomor 7 Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi terkait dengan sistem akreditasi, Bapak Ibu dipersilakan membaca tentang Permendikbud yang nomor 5 ya Bapak Ibu ya, yang tahun 2020. Di sana dijelaskan semuanya tentang proses akreditasi. Nah, fokus kita hari ini Bapak Ibu berbicara tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini yang menjadi dasar kita di program studi untuk menyusun kurikulum Merdeka Belajar. Intisari sebenarnya Bapak Ibu sudah kita ketahui secara umum bahwa mahasiswa itu punya hak untuk belajar di luar program studinya itu adalah sebanyak 60 SKS. Jadi dari 60 SKS itu Bapak Ibu 20 SKS diambil di dalam perguruan tinggi yang sama di program studi yang berbeda. Sedangkan sisanya 40 SKS itu nanti mengikuti Merdeka Belajar Bapak Ibu. Seperti sebagian besar tadi sudah disinggung oleh Ibu Paris. Nah, kemudian Bapak Ibu, 8 program Merdeka Belajar itu tadi sudah sebagaimana kita ketahui terdiri dari magang, ada mengikuti proyek di desa, mengajar di sekolah, terutama nanti ini untuk keguruan ya, sangat relevan. Kemudian juga ada pertukaran pelajar, kemudian mengikuti penelitian, kemudian ada kegiatan wirausaha, ini juga tadi sudah cukup dibahas oleh Ibu Paris. Kemudian ada studi atau proyek independen dan juga ada proyek kemanusiaan. Bapak Ibu, dari 8 Merdeka Belajar ini nanti tentu tidak semuanya harus mohon maaf oleh Bapak Dr. Sihar, ini mohon maaf memotong sebentar. Ini ada beberapa input dari peserta bahwa suara Bapak ini ada kendala teknis ya, mungkin penempatan headset atau mikrofonnya bisa diatur sebentar Pak. Mohon maaf memotong. Agak menggema juga. Agak menggema ya. Seperti ini jelas ya. Ya, kemudian jelas, saya lanjutkan Bapak Ibu, tadi ada 8 program dari kegiatan Merdeka Belajar. Nah, kemudian dari 8 program itu Bapak Ibu, nanti tentunya tidak semua wajib diisi oleh atau diambil oleh mahasiswa Bapak Ibu. Mereka punya hak. Seperti yang sering dalam diskusi kita lihat Bapak Ibu, kalau yang namanya punya hak itu bisa diambil bisa tidak. Jadi nanti ini memang menjadi dilema juga Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan juga kurikulumnya untuk yang tidak mengambil hak dalam Merdeka Belajar ini. Nah, kemudian ada catatan penting Bapak Ibu di sini bahwa dalam kegiatan Merdeka Belajar ini semuanya harus dibimbing oleh dosen dan pengajar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tugas yang sangat berat dan ini juga pengakuan SKS-nya sangat besar Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau kita membimbing mahasiswa itu mengikuti Merdeka Belajar, itu kalau kita pembimbing tunggal itu bisa nanti setara dengan 20 SKS. Ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada hal-hal yang penting kita perhatikan dari setiap program Merdeka Belajar ini. Dari sekian banyak program Merdeka Belajar itu Bapak Ibu, memang harus kita sesuaikan dengan kompetensi utama dari program studi kita. Nah, tetapi untuk menentukan kompetensi utama itu kan sekarang berbeda. Sama seperti Bu Paris katakan tadi, kita harus berdiskusi dengan mitra kita.
capaian pembelajaran lulusan itu, apa yang harus dicapai oleh lulusan kita itu nanti, itu sangat penting kita koordinasikan dengan mitra kita. Bahkan sedapat mungkin Bapak Ibu dalam sistem akreditasi yang baru atau pendirian perguruan tinggi yang baru, itu sangat boleh Bapak Ibu kalau mitra kita itu jelas-jelas bersedia menerima lulusan kita. Itu ada dinyatakan dalam peraturan pendirian prodi baru Bapak Ibu. Nah, sebenarnya relevan juga dengan urusan akreditasi, urusan penyusunan kurikulum ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus membangun kerjasama dengan banyak organisasi, baik itu perguruan tinggi, negeri, swasta, maupun industri, perusahaan, lembaga, dan lain sebagainya. Karena nanti implementasi dari Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, semuanya nanti sangat tergantung kepada mitra kita, mereka bisa menerima atau tidak. Dan juga sistem penilaiannya atau capaian lulusan kita nanti, apa saja yang akan dicapai, itu menjadi dasar kita untuk mengkonversi ke mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita. Tentu Bapak Ibu nanti program Merdeka Belajar ini apa yang diikuti oleh mahasiswa kita atau yang diambil, tentu capaiannya itu berbeda-beda. Maka otomatis nanti konversi mata kuliah yang akan kita akui di dalam kurikulum kita juga pasti akan berbeda-beda juga. Nah, lazimnya Bapak Ibu dalam mendesain kurikulum, nah ini yang tadi dikatakan juga oleh Ibu Paris, kalau kita menyusun kurikulum itu Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting kita perhatikan yaitu kebutuhan dari industri Bapak Ibu. Kita lihat lulusan kita itu harus nanti diterima di korporasi atau instansi yang menjadi target lulusan kita kemana. Ya Bapak Ibu, nah kemudian kalau kita mau nyusun kurikulum, kita harus memperhatikan kurikulum Merdeka Belajar yang penekanannya itu pada 3 hal utama. Yang pertama adalah IT literasinya, jadi sedapat mungkin Bapak Ibu kurikulum kita itu berbasis IT atau identik dengan penggunaan IT Bapak Ibu ya. Kemudian fleksibilitas yang tinggi dalam Merdeka Belajar, mereka boleh memilih sesuai dengan minat mereka. Kemudian juga ada pengakuan dari industri Bapak Ibu. Nah, jalurnya seperti biasa Bapak Ibu, setelah mahasiswa itu kita terima di perguruan tinggi kita, mereka akan menempuh mata kuliah mungkin ada dari mata kuliah yang diwajibkan di tingkat universitas, kemudian ada juga di tingkat program studi mata kuliah inti, kemudian ada nanti program Merdeka Belajar. Nah sebenarnya nanti program Merdeka Belajar ini Bapak Ibu harus mendukung yang menjadi target mahasiswa kita. Tentu yang utamanya mahasiswa kita diharapkan nanti bisa menjadi pencipta lapangan kerja Bapak Ibu. Yang kedua baru mereka adalah pencari kerja, tentu adalah pencari kerja yang sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan. Nah kemudian dalam mendesain kurikulum Bapak Ibu, seyogianya kita harus memiliki dulu profil lulusan kita apa. Yang paling umum itu saya survei Bapak Ibu di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, rata-rata itu menjadi profesional di bidangnya dengan penekanan kompetensi tertentu. Nah tentunya Bapak Ibu untuk mencapai katakanlah kompetensi utama atau capaian lulusan mereka itu harus dibangun melalui proses yang seperti kita lihat di dalam slide ini Bapak Ibu. Baik itu dari segi analisis kita apa yang akan dicapai dari profil lulusan kita itu disesuaikan dengan visi misi universitas, tetapi itu tidak cukup dalam proses pembelajarannya. Harus ada juga capaian pembelajaran lulusan dari kegiatan Merdeka Belajar. Jadi dari 8 program Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, nanti ini menjadi capaian pembelajaran lulusan tambahan untuk lulusan kita Bapak Ibu. Nanti kita lihat implementasinya. Tentu semuanya juga mengacu kepada standar yang sudah ada Bapak Ibu, terutama tadi Permendikbud nomor 3 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Jadi tidak cukup hanya dari program studi kita. Nah, alurnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Katakanlah misalnya, ini contoh, lulusan kita itu ada yang ingin menjadi seorang pendidik atau seorang guru. Kemudian ada yang ingin menjadi seorang wirausaha. Kemudian ada juga yang ingin menjadi peneliti. Nah ini artinya Bapak Ibu memang dari jauh-jauh hari ketika mahasiswa kita bergabung ke program studi kita atau ke kampus kita, ini dibutuhkan sharing Bapak Ibu. Ya, sharing dalam artian bahwa mahasiswa itu harus tahu
target dia nanti setelah lulus ini dia mau kemana, atau dia memiliki kompetensi apa saja. Nah, sebagian besar tentu dari program studi kita persiapkan di capaian pembelajaran lulusan itu di mata kuliah yang tersedia. Katakanlah 5 semester di program studi kita, ya. Nah, tetapi selain itu, kalau misalnya dia ingin menjadi seorang pendidik, dia akan mengambil Merdeka Belajar itu dalam hal apa? Misalnya, bisa saja dia ambil pertukaran pelajar, atau dia ambil misalnya mengajar di sekolah, itu boleh. Atau misalnya dia mau jadi seorang wirausahawan, tentu Merdeka Belajar yang diambil mungkin nanti adalah kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Nah, nanti tugas kita di program studi tentunya adalah mengkonversi hasil itu sesuai dengan capaiannya itu, baik itu nanti soft skill-nya maupun hard skill-nya. Itu ekivalen dengan mata kuliah apa yang kita susun. Nah, ini nanti akan kita bicarakan Bapak Ibu. Ada beberapa alternatif yang saya lihat di beberapa perguruan tinggi. Ini tadi sudah dibahas. Ya, jadi dalam SKS S1 misalnya itu total 144 SKS. Mata kuliah inti itu harus kita hitung dari 144 itu ada 60 SKS itu program Merdeka Belajar, maka yang akan kita susun adalah 84 SKS, termasuk skripsi ya. 84 SKS ini pun Bapak Ibu nanti biasanya kan kendalanya kita harus membagi lagi kalau memang kita masih mengikuti mata kuliah yang disyaratkan secara nasional. Ya, misalnya mata kuliah Pancasila, mata kuliah agama, belum lagi mata kuliah penciri dari kampus kita misalnya, atau bahkan fakultas. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kita distribusikan menjadi 5 semester termasuk skripsi Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada beberapa usulan dalam beberapa forum diskusi Bapak Ibu, mata kuliah kekhususan itu dikembalikan ke program studi. Ya, misalnya Pancasila kembali ke FISIP atau hukum, kewirausahaan, dikembalikan ke fakultas ekonomi. Lalu kalau memang itu diwajibkan oleh universitas, ya diambil sebagai mata kuliah lintas prodi, kira-kira seperti itu. Tujuannya sederhana Bapak Ibu, supaya porsi SKS itu banyak di program studi di inti mata kuliah. Oke. Kemudian catatan yang ketiga yang harus kita perhatikan, institusi harus tetap menyediakan kurikulum untuk mahasiswa yang tidak mengambil program Merdeka Belajar. Ini memang kita harapkan ngikutlah ya Bapak Ibu untuk kampus-kampus kita. Kalau kampus mahasiswa kita banyak, lalu ada beberapa kelompok mahasiswa nggak ngambil kurikulum sih nggak ada masalah. Tapi kalau mahasiswa kita hanya beberapa kelas, ada sedikit yang tidak mengambil program Merdeka Belajar, ini bisa jadi masalah tentunya ya Bapak Ibu ya. Kita harapkan semuanya mengikuti. Nah, ini contoh rancangan yang ada Bapak Ibu. Ini baik di PTN ataupun di swasta. Misalnya begini Bapak Ibu ya, kita lihat dari 8 semester, misalnya dirancang semester 1 18 SKS, semester 2 sampai dengan semester 7 misalnya 20 SKS, kemudian semester 8 diakhiri dengan skripsi. Yang pertama, apakah harus susunannya SKS-nya seperti ini? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merdeka untuk menyusunnya sepanjang sesuai dengan aturan Bapak Ibu ya. Mungkin mau jadi 19, 21 dan lain sebagainya silakan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu, banyak yang memilih alternatif pertama ini. Jadi, program Merdeka Belajar itu mereka tempatkan di semester 6 dan semester 7 untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar di luar kampus. Sedangkan di semester 5 mereka tempatkan itu adalah mengambil mata kuliah di internal perguruan tinggi untuk dari program studi yang berbeda tentunya. Ya, jadi sebenarnya kalau ini kita totalkan Bapak Ibu sudah 60 SKS. Nah, sedangkan semester 1 sampai dengan semester 4 mereka menyusunnya ya mulai dari mata kuliah wajib nasional seperti Pancasila, ada penciri universitas dan mata kuliah inti. Nah, ini model pertama Bapak Ibu, survei saya 60% yang sudah mengimplementasikan menggunakan model seperti ini. Nah, tetapi tidak harus seperti ini. Kita lihat alternatif kedua misalnya Bapak Ibu. Nah, apa perbedaannya? Nah, mata kuliah prodi lain di institusi yang sama itu sudah diambil sejak semester 1, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu ya. Jadi dari semester 1 mereka sudah mengambil mata kuliah, semester 2 sudah boleh mengambil mata kuliah dari prodi yang lain.
dan seterusnya. Itu perbedaan di alternatif kedua Bapak Ibu, ya. Kemudian yang alternatif ketiga, ya, lebih kurang sama seperti ini Bapak Ibu, juga diambil di semester 6 dan 7 ada skripsi. Di sini mata kuliah prodi lainnya dari semester 1. Kemudian alternatif keempat Bapak Ibu, mereka menempatkan Merdeka Belajar di luar kampus itu di semester 5 dan semester 6. Kemudian semester 7 dan 8 itu kembali ke program studi, mengambil mata kuliah inti dan juga skripsi. Nah Bapak Ibu, dari beberapa alternatif yang rata-rata digunakan kampus-kampus yang sudah mulai mengimplementasikan, Bapak Ibu boleh mengikuti model seperti ini. Tetapi tentu tidak harus seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya mungkin struktur yang berbeda, sepanjang kita mengikuti peraturan bahwa 60 SKS di luar program studi kita, baik itu 20 SKS di program studi pada institusi yang sama dan 40 SKS di luar universitas kita, silakan dan sah-sah saja. Oke, kemudian yang sangat penting kita perhatikan Bapak Ibu, jika mahasiswa kita mengikuti program Merdeka Belajar, selesai, nanti kita lihat prosedur dari masing-masing ini Bapak Ibu ya. Setelah selesai mereka, jadi satu kegiatan itu setidaknya sebenarnya 6 bulan. Walaupun kalau kita hitung-hitung jamnya Bapak Ibu, misalnya satu SKS itu adalah 170 menit. Kalau kita hitung secara detail dengan asumsi misalnya satu hari itu 8 jam, ya lebih kurang 5 bulan. Nah tetapi disyaratkan dalam Permendikbud nomor 3 ini, taruhlah semuanya rata-rata 6 bulan. Nah, setelah mereka mengikuti itu Bapak Ibu, maka tugas kita harus menginput nilainya setelah kita mengkonversi mata kuliah yang relevan. Nah, ini tentunya Bapak Ibu Bapak-Ibu menyusun kurikulum tidak hanya yang sisa 5 semester tadi. Katakanlah tadi dari 144 dikurangi dengan 60 SKS, kita punya kewajiban yang harus dipenuhi lagi 84 SKS. Tidak hanya 84 SKS. Jadi ini tetap harus kita sediakan. Jadi kalau boleh dikatakan ya kurikulum yang sekarang pun Bapak Ibu itu bisa kita gunakan sebagai kurikulum Merdeka Belajar. Hanya tempat mereka belajar itu di luar. Setelah mereka kembali dengan laporan dalam 1 semester, maka tugas kita adalah mengkonversi sesuai dengan mata kuliah yang relevan dengan laporan kegiatan Merdeka Belajar itu. Nah, baik itu mengenai pencapaian hard skill-nya maupun soft skill-nya. Nah, masalah lagi Bapak Ibu yang harus kita persiapkan. Kalau misalnya program Merdeka Belajar yang diambil di luar institusi kita, misalnya adalah program Merdeka Belajar yang sama. Misalnya katakanlah magang. Ternyata diambil magang tidak hanya 1 semester, tetapi 2 semester. Berarti Bapak Ibu kita harus mempersiapkan konversi mata kuliah sebesar 40 SKS. Ini kemarin dalam beberapa forum diskusi yang saya ikutin, ini yang benar-benar harus kita lihat. Ada wacana yang mengatakan bagaimana kalau SKS-nya kita perbesar. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga, sama seperti penjelasan Ibu Paris tadi. Atau memang kita memiliki, mata kuliah pilihan diperbanyak sebagai mata kuliah konversi. Jadi mata kuliah yang ada selama ini Bapak Ibu yang sudah kita susun untuk mendukung kompetensi utama kita, jangan juga dihapus. Jangan juga dihilangkan, tetapi itu bisa kita gunakan juga sebagai alternatif menambah mata kuliah yang menampung keterbaruan yang sekarang, ya. Karena sangat survei saya Bapak Ibu 80% kampus yang sudah mulai mengimplementasikan ataupun sudah menyusun, baik itu yang saya dampingin maupun ngobrol dengan teman-teman Bapak Ibu, mata kuliah yang baru lahir itu mayoritas yang berbasis IT itu banyak sekali muncul. Ya, yang tadinya mata kuliah e-commerce nggak ada, semua rata-rata program studi menjadi ada, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah artinya di sini yang saya katakan tadi, kita harus mempersiapkan mata kuliah itu untuk menampung nanti ekivalensi dari laporan kegiatan Merdeka Belajar dengan SKS untuk bisa kita laporkan ke PD Dikti. Karena nanti ya setiap semester hasil belajar mereka harus tetap kita laporkan. Sarana melaporkan adalah mata kuliah yang tercatat di dalam kurikulum kita. Baik itu yang ada di Siakat maupun pelaporannya Bapak Ibu ya. Ada mata kuliah yang relevan untuk beberapa jenis kegiatan Merdeka Belajar. Jadi bukan berarti juga Bapak Ibu harus kita sediakan 8 program
Merdeka Belajar dikali dengan katakanlah kalau dia ngambil pertukaran pelajar atau katakanlah mengambil membangun desa misalnya. Masing-masing 40 SKS saya sediakan, enggak juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang memang bisa dikombin. Ya misalnya ya masalah kepemimpinan, saya kira bisa terbangun semua soft skill itu di semua kegiatan Merdeka Belajar. Yang penting Bapak Ibu kita sediakan apapun yang mereka ambil karena itu merupakan hak mereka. Nah sebaliknya Bapak Ibu, tidak hanya untuk konversi ekivalensi dari laporan-laporan kegiatan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh mahasiswa Bapak Ibu. Kita pun Bapak Ibu harus menyediakan mata kuliah yang mungkin diambil oleh mahasiswa dari universitas lain. Ya, misalnya mereka ingin mengambil pertukaran pelajar atau ngambil mata kuliah misalnya di kampus kita. Nah, ini memang harus didasari dari MOU antar pimpinan perguruan tinggi, baik itu di tingkat universitas, fakultas, ataupun program studi. Ya. Tetapi sangat direkomendasikan Bapak Ibu sesuai dengan keputusan bersama Menteri, 4 Menteri yang tanggal 15 Juni kemarin, selama masa pandemi COVID ini diharapkan bisa daring. Ya. Dan ini juga sangat membantu mahasiswa kita, dari berbagai daerah terutama ya Bapak Ibu, untuk bisa mengakses mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi kita yang mungkin di daerah yang lebih ramai atau lebih maju Bapak Ibu. Nah artinya ini juga harus tetap kita siapkan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mempersiapkan ekivalensi mata kuliah dari laporan kegiatan Merdeka Belajar, kita juga di tingkat universitas atau di prodi kita harus mempersiapkan mata kuliah yang mungkin akan kita jual, tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam beberapa asosiasi saya ikutin, ini menjadi sumber income juga. Kalau misalnya disepakati mahasiswa-mahasiswa yang datang dari luar itu bisa mengambil mata kuliah, misalnya dalam MOU kesepakatan antar pimpinan perguruan tinggi, ya SKS-nya misalnya dibayar untuk program studi kita. Silakan Bapak Ibu didesain. Saya kira kalau mata kuliah kita desain semenarik mungkin, ini dalam program Merdeka Belajar bagi prodi-prodi yang memang siap dan bisa membaca ini sebagai peluang, silakan Bapak Ibu kurikulumnya didesain sebaik mungkin. Alur proses seperti yang ada di buku panduan Bapak Ibu. Yang pertama pertukaran belajar itu sama ya. Jadi mulai dari proses mendaftar kegiatan pertukaran pelajar, kemudian ada seleksi, persyaratan yang harus ditentukan, kemudian pertukaran itu dilaksanakan, lalu ada evaluasi, lalu ada penilaian, kemudian nanti di-input Bapak Ibu di KHS-nya untuk kemudian dilaporkan di PD Dikti. Nah, kemudian di sini ada catatan, program pertukaran pelajar ini dirancang bersama dengan perguruan tinggi yang melakukan kerjasama, nanti direkognisi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan SKS-nya oleh perguruan tinggi tersebut. Di sini juga ada catatan harus ada MOU dan juga kontrak antara perguruan tinggi asal dengan perguruan tinggi penerima. Ini untuk program Merdeka Belajar yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau proses magang, ya, mulai dari mahasiswa mendaftar program Merdeka Belajar untuk magang, ya, mengambil SKS-nya kalau memang sudah disediakan. Kemudian nanti ada seleksi administrasi, kemudian magang berlangsung. Nah ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ada potensi memang terutama mahasiswa kita kalau sudah bekerja, ini nanti yang agak repot. Mungkin mereka akan mengambil program magang, ya, bahkan 2 semester. Nah konversi dari 40 SKS itu memang harus sudah kita sediakan di kurikulum kita. Ya kalau setidaknya kurikulum yang ada sekarang bisa menampung itu diharapkan. Tetapi tentunya harus kita kembangkan sesuai dengan standar yang diminta tadi Bapak Ibu, yaitu adanya IT literasi dan lain sebagainya. Kemudian ada proses penilaian juga Bapak Ibu ya. Jadi di sini dilakukan oleh dosen pembimbing perguruan tinggi bersama dengan pembimbing industri. Ada kriteria tambahan. Untuk magang itu selain dosen membimbing juga ada pembimbing industri. Nanti di sini harus ada sertifikat Bapak Ibu ya, di beberapa perguruan tinggi ini dicatat sebagai SKPI Bapak Ibu ya, surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian ada konversi nilai dan pengakuan SKS ya, kemudian diinput
untuk dilaporkan di PD Dikti. Program PPMB dirancang bersama dengan industri, direkognisi oleh perguruan tinggi dan ditetapkan SKS-nya oleh perguruan tinggi. Memang Bapak Ibu tadi yang saya katakan dalam merancang kurikulum yang sekarang itu sangat penting Bapak Ibu mengundang mitra. Sehingga kompetensi yang diharapkan oleh mitra itu bisa kita penuhi mungkin secara teori di program studi kita, nanti implementasi prakteknya bisa mereka terima. Tentu Bapak Ibu sangat menyenangkan bagi mahasiswa kalau misalnya program Merdeka Belajar itu sesuai dengan yang diharapkan. Dia ingin misalnya ya memang cita-citanya ingin menjadi seorang PNS, dia bisa magang di kementerian, di BUMN, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dia ingin berwirausaha, lalu dia magang di beberapa jenis wirausaha yang berbasis IT, silakan Bapak Ibu ya. Nah tentu kalau kita punya MOU dengan industri seperti itu, maka kita bisa mempersiapkan mahasiswa kita, dan mahasiswa itu juga lebih siap untuk mengikuti program Merdeka Belajar tersebut. Lalu yang ketiga ada program tadi magang, ini ya asistensi mengajar di satuan pendidikan, biasanya untuk keguruan ini ya Bapak Ibu. Nah ini ada catatan menarik di sini. Setelah mahasiswa mendaftar, mata kuliahnya ada di KRS, lalu ada pembekalan dari perguruan tinggi, lalu silakan berkolaborasi di sini dengan satuan pendidikan. Kemudian mengajar di satuan pendidikan, nanti ada penilaian, lalu ada konversi, lalu dilaporkan di PD Dikti. Di sini ada catatan, Kemendikbud menyediakan data satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan. Pemda mengajukan kebutuhan mahasiswa mengajar di daerahnya, kompetensi mata pelajaran dan juga jumlahnya. Nah, artinya Bapak Ibu, sebagian besar program-program ini difasilitasi oleh pemerintah. Ya, jadi teman-teman atau mahasiswa nanti yang akan mengambil program-program asistensi mengajar, mungkin ya sekolah-sekolah mungkin akan menampung ya, karena diinstruksikan oleh Pak Menteri. Kemudian asistensi sebagai peneliti ya. Nah ini memang di beberapa catatan awal tadi diutamakan ini ke lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan lain sebagainya. Tetapi dalam beberapa proses diskusi Bapak Ibu, mahasiswa juga bisa membantu penelitian dosen, terutama yang mendapatkan dana-dana hibah, misalnya Bapak Ibu ya, yang multi year, silakan merekrut mahasiswa sesuai dengan prosedur. Karena nanti pengakuannya ini, pengesahannya ini harus disetujui oleh rektor semuanya. Jadi mulai dari proses mahasiswa memenuhi ketentuan persyaratan penelitian, kemudian lembaga peneliti itu sudah mendapatkan LOA mahasiswanya. Nah durasinya bisa 1 atau 2 semester, bukan 3 semester ya Bapak Ibu, 1 atau 2 semester setara 20 atau 40 SKS. Nah ini juga nanti Bapak Ibu untuk 6 bulan sampai dengan setahun kita juga harus menyediakan ekivalensi mata kuliahnya jika dia mengikuti penelitian terus. Kemudian pendampingan dan evaluasi penelitian mahasiswa dilakukan oleh dosen atau peneliti. Kemudian ada penilaian hasil penelitian mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di bidang penelitian. Kemudian kalau bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian nanti juga kalau bisa publish lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kalau ada hak cipta yang mau diterbitkan atau dicatatkan jauh lebih bagus lagi. Kemudian Bapak Ibu nanti konversi nilainya harus dikonversi oleh perguruan tinggi, diinput untuk dilaporkan ke PD Dikti. Itu yang keempat. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Ya seperti yang saat ini juga Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Ibu Paris tadi, silakan. Mungkin ada proyek-proyek Bapak Ibu ya. Ada proyek tanggap darurat, mungkin ada seperti kejadian yang sekarang juga boleh. Semuanya yang penting diawali melalui proses seperti ini ya. Jadi mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi. Ya, menyusun proposalnya apa. Lalu nanti program maksimum 1 semester dan dapat diambil lagi 1 semester berikutnya jika ingin memang diperpanjang jika belum selesai. Kemudian dilakukan oleh dosen pembimbing berpedoman kepada keputusan perguruan tinggi dengan memperhatikan beberapa unsur. Kemudian Bapak Ibu nanti ada pengakuan dari perguruan tinggi untuk kemudian dikonversi nilainya dan dilaporkan ke PD Dikti. Di sini ada catatan program proyek kemanusiaan dirancang bersama organisasi resmi untuk dapat diberikan penilaian SKS-nya oleh perguruan tinggi.
proyek dan program kemanusiaan yang terstruktur dan terukur. Sama ya Bapak Ibu seperti yang lain tadi. Kegiatan wirausaha juga, ini tadi dicontohkan Ibu Paris juga, silakan mendaftarkan apa kegiatan wirausahanya, kemudian menyusun proposal. Ya, startup seperti ini sangat diharapkan oleh Pak Menteri sebenarnya ya. Bisa mandiri, bisa juga kelompok. Kemudian penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah dilakukan oleh program studi, jadi dinilai kelayakannya, terutama nanti luaran yang akan dihasilkan kira-kira seperti apa. Tentu harus terukur Bapak Ibu, harus 6 bulan ya. Kecuali memang mereka sudah menetapkan untuk 1 tahun, tetapi nanti harus ada evaluasi per 6 bulan untuk menginput nilai pada semester itu. Kemudian Prodi menunjuk dosen pembimbing dan mentor. Jadi banyak sebenarnya Bapak Ibu. Tadi sekilas saya dengar, mungkin jadi masalah nanti karena banyak mata kuliah menjadi program Merdeka Belajar. Lalu dosen kehilangan mata kuliah. Sebenarnya tidak Bapak Ibu ya. Menjadi pembimbing Merdeka Belajarnya juga sangat banyak tanggung jawabnya ya Bapak Ibu ya. Baik di mata kuliah seperti kewirausahaan seperti ini, di mata kuliah kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, kemudian mahasiswa menjalankan usahanya dilakukan dalam waktu 1 sampai dengan 2 semester. Kemudian nanti mereka harus menyusun laporan wirausaha, lalu ada kegiatan penilaian, ada konversi di KHS mahasiswa, lalu dilaporkan di PDDikti. Ada catatan di sini, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok, dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, lalu wajib dibimbing oleh seorang dosen dari prodi asal dan juga mentor dari luar prodi. Silakan yang memang berkompeten sesuai dengan wirausaha yang dia ajukan. Lalu proyek independen, ya. Mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS, ya. Ada seleksi proposal, bisa diterima, lulus, bisa juga tidak lulus. Jika tidak lulus, maka akan mengikuti perkuliahan reguler. Nah, perkuliahan reguler ini Bapak Ibu ya berarti mengikuti mata kuliah yang ada seperti yang saat ini. Ya, tetapi kita harapkan mereka bisa lulus dalam pengajuan proposal proyek independen ini Bapak Ibu ya. Bisa dilakukan juga sama 1 sampai dengan 2 semester setara dengan 20 sampai dengan 40 SKS atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Ini juga harus didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing. Nah, sebenarnya peran pembimbing itu sangat penting Bapak Ibu nanti karena apa yang akan mereka lakukan dengan proyek independen atau magang yang tadi atau membangun desa nanti, itu apa capaian-capaian yang mereka harus capai itu sesuai dengan capaian lulusan kita, itu yang sangat berperan penting itu adalah dosen untuk membimbingnya ya. Dilanjutkan dengan penilaian akhir, pelaporan konversi nilai ke KHS, lapor PDDikti dan lain sebagainya. Yang terakhir membangun desa dan KKN tematik Bapak Ibu. Jadi langkah yang berikutnya ini adalah mendaftar juga melalui mata kuliah di KRS dengan catatan jika mata kuliahnya memang sudah ada. Kemudian mendaftar kegiatan proyek di desa, ya bisa KKN tematik, ya. Kemudian menentukan calon desa binaan jika belum ada, ya. Kemudian kalau memang sudah ada yang bekerja sama dengan universitas atau selama ini kita sudah punya desa binaan itu jauh lebih baik. Kemudian survei untuk menetapkan apa yang menjadi kebutuhan desa binaan. Nanti juga ini berhubungan dengan program kerja yang akan dikerjakan oleh mahasiswa kita dalam program Merdeka Belajar ini. Proposal diseleksi, kemudian yang lolos proyeknya dijalankan. Ada sertifikat dari desa ataupun instansi terkait, pengakuannya, kemudian nanti dikonversi ke KHS mahasiswa lalu dilaporkan ke Dikti. Nah, dari 8 program Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, ini tidak semua harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Silakan memilih. Bisa saja nanti mahasiswa kita hanya memilih salah satu program, tetapi diambil selama 2 semester. Nah, konversi ini juga ekivalensi dengan mata kuliah ini silakan kita susun Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambaran tentang penyusunan kurikulum kita Bapak Ibu. Mungkin kita akan lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Sepanjang bisa saya jawab, saya akan jawab Bapak Ibu. Sisanya kita pecahkan bersama. Sepanjang semuanya didasarkan pada aturan Permendikbud nomor 3, semua bisa kita jalankan. Ada beberapa memang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar, nanti akan saya singgung Bapak Ibu. Mungkin kita akan lebih banyak dalam forum diskusi saja. Saya
Ya, terima kasih Dr. Syahar Tambun atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon untuk tidak meninggalkan forum ini sampai dengan nanti selesai, karena tadi sudah saya ingatkan di awal memang kami akan ada foto bersama di akhir sesi, sehingga Bapak Ibu kami mohon untuk bisa tetap berada di forum ini sampai dengan diskusi ini selesai dan acara nanti akan ditutup bersama-sama. Dan untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yang sudah dituliskan melalui kolom Q&A, question and answer, nanti akan kami bacakan beberapa yang sudah masuk di sini, dan bisa juga Bapak Ibu menggunakan mode raise hand atau angkat tangan ya, di situ bisa melambaikan tangan di situ, nanti bisa langsung bertanya dengan narasumber. Jadi nanti video Bapak Ibu bisa akan langsung ditampilkan kepada seluruh partisipan. Di sini kami sudah menerima banyak pertanyaan dengan kaitannya dengan yang pertama tadi, materi pertama, dan mungkin saya masuk ke materi yang bentar. Ini tentang kurikulum kampus Merdeka ya. Ada dari Bapak Yusmedi Nur Faizal, Universitas Amikom Purwokerto. Pertanyaannya, apakah kurikulum kampus Merdeka ini nanti juga akan dipahami oleh kampus luar negeri? Mungkin ini lebih ke kebijakan ya, atau mungkin bagaimana nanti Pak Syahar menanggapi bagaimana kampus kurikulum bagaimana kurikulum kampus Merdeka ini nanti akan dipahami oleh kampus luar negeri apabila mahasiswa akan melanjutkan di PT luar negeri. Kemudian kami juga menunggu apabila ada yang ingin langsung bertanya, bisa menggunakan melambaikan tangan. Sudah ada yang melambaikan tangan ya? Ya, ini sudah ada di panitia. Yang pertama dari Bu Triani Yulistianti. Bisa dinyalakan untuk audio dan videonya, Bu. Sudah muncul? Belum masuk ya? Ya, sudah masuk dalam panelis. Silakan, Ibu Triani Yulistianti, penanya yang pertama. Ya, masih off untuk video dan audionya, bisa dibuka, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Stikes S2 Utama Boyolali. Kebetulan kami di pendidikan vokasi di kesehatan, sehingga menyimak dari awal sampai terakhir tadi. Masalahnya mungkin tetap di kurikulum sama kegiatan praktek klinik. Kami belum bisa membayangkan bagaimana teknik untuk mengekuivalensi antara SKS dengan praktek yang dijalankan mahasiswa, misalkan ini masih kita terapkan dengan konsep kampus merdeka gitu. Kalau begini kedengaran Bu suara saya? Kurang jelas Bapak. Bisa langsung dijawab. Ya, alat bantu ya. Monggo Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibaca Bapak Ibu terkait pelaksanaan praktek terutama di masa pandemi ini ya. Pandemi. Keputusan Menteri bersama 4 Menteri yang tanggal 15 Juni itu Bapak Ibu, saya juga belum mendapat salinan resminya, tetapi paparan Pak Dirjen saya ikutin sudah 2 kali. Nah di sana dijelaskan memang kalau sedapat mungkin bila praktek itu bisa digeser ke semester-semester akhir, jadi tidak harus sekarang, silakan. Kalau tidak bisa Bapak Ibu silakan diatur secara bergantian. Saran Pak Dirjen ya mungkin diatur sedemikian rupa, apakah waktunya tetap full atau ada pengurangan ya yang pasti secara bergiliran.
Saya kira memang hanya itu solusinya Bapak Ibu. Jika memungkinkan masih dilakukan tanpa harus di ruang lab, ya silakan. Tetapi kalau harus di ruang lab ya memang mau tidak mau ya harus diatur secara bergiliran. Saya kira mungkin itu yang disarankan. Tapi mungkin nanti salinan resminya silakan bisa dibaca Bu untuk lebih detail tentang pelaksanaan perkuliahan, karena kan kita diwajibkan ini online ya, terutama di zona-zona merah, bahkan zona hijau juga masih disarankan untuk online, karena yang zona hijau kemarin sekarang banyak yang sudah kuning maupun merah. Saya kira seperti itu. Memang ini menjadi terutama mata kuliah yang berbasis praktek ya, yang harus di lab ya Bu ya. Ini sangat memang terkendala dengan model seperti ini. Tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan online semuanya. Tapi memang disarankan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dua solusi yang ditawarkan, kalau bisa digeser ke semester-semester terakhir atau mungkin tidak harus sekarang, mungkin ke tahun depan. Kalau tidak bisa ya silakan diatur bergiliran sedapat mungkin supaya semuanya bisa dapat giliran. Saya kira seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan kami kemarin sempat mencoba untuk menyusun lab virtual, dan ternyata setelah terimplementasi ke beberapa mahasiswa itu, pertanyaannya itu sangat beda ketika apply langsung di depan mahasiswa. Sehingga capaian pembelajaran yang kita harapkan itu ternyata ya cukup jauh Bapak. Nah, kalau untuk program yang profesi, karena kita terpancang dengan jumlah SKS dan semester, nah terpaksa kita memang mundurnya jadi panjang, karena kenyataannya memang tidak bisa dilaksanakan secara real dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih, saya kira itu Mbak Astrid. Ya Ibu, cukup ya Bu untuk jawabannya ya? Cukup. Matur nuwun. Mengingat ini daftar pertanyaan sudah banyak sekali dan mungkin Bapak Ibu sudah menuliskan di kolom chat maupun di Q&A, nanti kami akan melihat juga yang peserta yang menggunakan raise hand ya, yang untuk bisa langsung konsultasi atau bertanya kepada narasumber. Panitia bisa dibantu untuk yang raise hand lagi itu sudah ada? Ya, itu saya minta tolong di monitor. Siapa? Yang paling atas, mohon ditunggu sebentar. Ibu Sukaryani dari Univet ya, kalau nggak salah. Ya, sudah masuk dan bergabung di panelis kita. Mohon untuk mengaktifkan video dan audionya. Sekaligus pertanyaan selanjutnya, mungkin dari panitia, sambil menunggu. Tadi ada dari Bu Penny juga ya, yang bertanya. Ya. Ibu Sri, bisa diaktifkan Bu untuk video dan audionya Bu? Ya, ini juga sudah bergabung. Mohon yang sudah bergabung di panelis untuk segera mengaktifkan video dan audionya untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber. Bapak Kusuma Agdi. Sambil saya bacakan daftar pertanyaan saja ya. Ini, sebentar. Mohon maaf karena pertanyaannya banyak sekali, jadi untuk pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan di sini, nanti tetap akan kami catat dari panitia dan kami sampaikan ke narasumber. Bentar. Menunggu ya Bu ya. Ini ya, ada pertanyaan saya lihat di chat. Bagaimana kombinasi menyusun kurikulum Kampus Merdeka ini dengan standar KKNI? Saya kira sama, nggak ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Ya kan kurikulum kita itu seperti yang saya katakan tadi, tetap harus kita susun dengan sistem capaian pembelajaran lulusannya apa.
Dan dari capaian pembelajaran lulusan kita itu nanti ada capaian pembelajaran dari mata kuliah yang kita atur selama 5 semester. Lalu tentu harus didukung oleh capaian pembelajaran dari kegiatan program Merdeka Belajar. Nah, itu sebabnya sangat penting saya tekankan tadi Bapak Ibu. Jadi kurikulum yang kita susun itu tidak hanya 5 semester. Tetap harus kita susun 8 semester Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah anak-anak kita nanti kembali dari program Merdeka Belajarnya, tugas kita adalah mengkonversi mata kuliah yang ekivalen dengan capaian yang mereka capai. Kan nanti tentu Bapak Ibu sejak awal kegiatan itu kan memang dibimbing oleh dosen. Apa kegiatan yang harus mereka ikutin, apa target yang harus mereka capai, dari situ nanti kita nilai mana mata kuliah yang ekivalen dengan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh mahasiswa kita. Nah itu sebabnya tadi ada di salah satu slide saya katakan Bapak Ibu, kita harus menyediakan mata kuliah yang akan menerima konversi dari kegiatan Merdeka Belajar dari para mahasiswa kita. Nah caranya memang ada beberapa Bapak Ibu, ada kampus yang memang kebetulan saya dampingin, jadi mereka itu membuat banyak mata kuliah. Jadi itu seperti mata kuliah pilihan, tetapi itu semuanya sudah mengakomodasi 8 program Merdeka Belajar itu. Jadi sekalipun misalnya si mahasiswa itu ngambilnya hanya program magang, bahkan bukan 1 semester, dia ambil 2 semester. Itu hak dia Bapak Ibu. Maka kita harus menyediakan di kurikulum kita itu ekivalensi mata kuliahnya, mata kuliah konversi untuk kita masukkan, kita input ke dalam siakat kita misalnya, lalu kita laporkan ke PDDikti. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dengan KKN itu. Bedanya adalah bagaimana proses pembelajaran anak-anak kita untuk mencapai capaian lulusan itu tidak hanya di kelas, tetapi didukung oleh capaian pembelajaran dari kegiatan Merdeka Belajar yang mereka pilih Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Seperti itu Ibu moderator. Iya Pak. Ini saya baca sekilas juga beberapa kendalanya ada dari berbagai ini ya, background study juga. Jadi seperti contoh ada pertanyaan yang bidang non pendidikan nanti untuk magang atau asistensi pengajaran seperti apa. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem blok seperti Fakultas Kedokteran gitu. Seperti apa aja untuk ini perbedaan background study dalam penerapan Merdeka Belajar kampus Merdeka ini, Pak? Bapak Ibu harus kita ketahui penyusunan Merdeka Belajar ini kan Bapak Ibu dirancang mulai setahun yang lalu, bukan untuk pada masa COVID sebenarnya ya, bukan pada masa pandemi COVID. Nah, tetapi memang karena prakteknya sekarang ketika kita mau implementasikan, katakanlah mulai semester depan ini, posisinya ya ada pandemi COVID. Sehingga tadi saya katakan Bapak Ibu silakan merujuk kepada keputusan 4 menteri, keputusan bersama yang tanggal 15 Juni kemarin. Saya kira ada siaran pers itu ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang tata cara belajar selama masa pandemi COVID ini Bapak Ibu. Jadi semuanya harus mengikuti prosedur yang sudah distandarkan kalau memang kita akan melaksanakan program belajar tersebut. Nah, terkait sebenarnya Bapak Ibu dengan penyusunan kurikulum, saya nyatakan kembali Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada bedanya, hanya memang mata kuliah inti yang kita menjadi mata kuliah di prodi kita itu kita harus setting semuanya selama 5 semester di dalam program studi kita untuk ditempuh oleh para mahasiswa. Karena memang sisanya itu mereka harus ambil dalam program Merdeka Belajar. Walaupun sekembalinya tetap harus dilakukan konversi sesuai dengan daftar mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita Bapak Ibu. Jadi saya kira sebenarnya sama ya, kalau memang kita setting itu harusnya mereka di lab di kampus sendiri, ya silakan disetting di antara Bapak Ibu mata kuliah di semester 1 sampai dengan semester 5 misalnya. Silakan. Kalau memang berbarengan dengan pengambilan SKS dari mata kuliah prodi yang lain di dalam institusi yang sama, silakan. Tetapi kalau memang untuk praktek-praktek Bapak Ibu,
ya kalau di luar masa pandemi COVID ini ya silakan tetap ditarik mata kuliahnya itu di semester-semester awal yang memang harus diwajibkan di lab kita di universitas. Tetapi kalau misalnya mata kuliah itu bisa dikonversi dengan kegiatan Merdeka Belajar, silakan Bapak Ibu ditempatkan di semester 6 atau 7 untuk menerima konversi dari laporan kegiatan Merdeka Belajar siswa kita. Nah, lalu seperti apa implementasinya kalau memang mereka mengajar di sekolah-sekolah misalnya, katakanlah dari universitas negeri yang calon guru misalnya ya Bapak Ibu ya. Saya kira silakan diatur di dalam MOU oleh katakanlah antara pimpinan perguruan tinggi dengan katakanlah dengan kepala sekolah, silakan diatur apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang penting yang diatur dalam Permendikbud nomor 3 ini Bapak Ibu adalah setidaknya itu 6 bulan. Setidaknya 6 bulan pelaksanaan itu. Untuk kemudian nanti si dosen pembimbing ini juga harus bisa mengarahkan Bapak Ibu apa yang harus dilakukan oleh si mahasiswa kita itu supaya capaian pembelajaran yang ditargetkan dari kegiatan Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Ya silakan misalnya dengan ada proses mengajar, mungkin ada proses bimbingan siswa, mungkin ada praktikum dan lain sebagainya, silakan diatur di dalam MOU. Intinya adalah kalau nanti si mahasiswa kita ini sudah selesai melaksanakan program Merdeka Belajarnya untuk 6 bulan ataupun 1 tahun, nanti kita yang akan menilai capaian itu untuk kemudian kita konversi ke nilai yang tadi. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian saya juga mencatat ada beberapa pertanyaan mengenai perbedaan tidak hanya di background study tetapi juga di jenjang pendidikan. Apakah ada ketentuan khusus atau panduan tertentu ketika satu perguruan tinggi ini memiliki program studi dengan jenjang pendidikan yang berbeda, misalnya D3 dan S1, kemudian menggunakan mata kuliah yang sama, apakah ada ketentuan khusus atau bagaimana untuk mengimplementasikan? Permendikbud nomor 3 ini memang sangat difokuskan untuk program studi sarjana ya Bapak Ibu ya, untuk S1. Tapi kalau D3 kan memang sejak awal memang diperuntukkan untuk kejuruan ya Bapak Ibu. Ya silakan ya. Saya kira implementasinya sama ya, saya kira ya Bapak Ibu. Tapi memang saya mohon maaf Bapak Ibu nggak membaca secara detail untuk program-program diploma untuk S2 seperti apa. Karena memang fokus Permendikbud nomor 3 ini di program studi sarjana. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, kami panitia ingin mencoba mengundang dari partisipan yang sudah melambaikan tangan. Di sini ada 13. Bisa dicoba lagi untuk kita undang. Mohon tunggu sebentar. Dipilih saja salah satu dulu. Sudah ya? Ini, Dwi Iskandar ya? Sudah masuk ya? Atau yang lain? Ya, ini kita undang. Ada Pak Edi Susena. Ya, Pak Edi silahkan. Videonya bisa diaktifkan, Pak? Ya. Ya, terima kasih Bu Atrit atas kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan pada Pak Syarif. Ini Pak, kami dari Politeknik Indonesia Surakarta, kami mengelola program D3. Nah, selama ini saya baca kebijakan-kebijakan di kampus Merdeka itu selalu yang dibahas S1. Nah, itu apakah D3 itu bisa mengadopsi ataukah tidak, atau memang harus mengikuti gitu Pak? Yang pertama, kalau memang iya, berarti tadi untuk masalah masalah SKS di luar prodi, ya, itu pembagiannya berapa persennya? Kalau tadi kan antara 60 SKS, kalau D3 60 nanti kan habis Pak nanti. Nah, itu kira-kira pembagiannya gimana Pak? Mohon petunjuknya. Terima kasih Pak. Jadi baru kemarin sebenarnya pertanyaan ini kami bahas Pak. Ya memang yang penting dasar hukumnya saya kira Bapak Ibu memang bagaimana supaya lulusan kita itu bisa menciptakan lapangan kerja,
sesuai dengan kebutuhan industri, jadi tidak mencari-cari kerja. Saya kira ini yang menjadi jawaban saya, Bapak Ibu. Jadi silakan mengikuti program Merdeka Belajar. Tapi memang di contoh Permendikbud itu memang untuk S1. Nah, untuk D3 Bapak Ibu, saya kira tidak ada masalah. Silakan diikuti program-program Merdeka Belajarnya, Bapak Ibu. Tetapi memang untuk pengaturan SKS tentu tidak sama saya kira ya. Ya kalau 60 SKS ya habis, nggak belajar lagi di kampus tadi seperti Pak Edi Susena bilang ya. Nah, kalau saya tetap mengatakan Bapak Ibu sesuai dengan dasar hukumnya bahwa sebenarnya alas pikir dari pelaksanaan Merdeka Belajar ini bagaimana caranya supaya mahasiswa kita itu lebih dekat kepada praktek. Artinya apa? Ketika dia tamat nanti Bapak Ibu, dia tidak mencari-cari lagi harus bekerja kemana, harus bagaimana, dia sudah lebih dekat dengan industri. Tetapi memang untuk pengaturan SKS-nya, saya memang belum ada membaca tentang itu kalau untuk program-program Politeknik dan D3, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, memang saya pun juga membaca belum ada aturannya, makanya kan apakah D3 bisa tidak. Tapi sebetulnya kami pun di Indonesia sudah melaksanakan kampus magang ke industri sebagainya itu jauh-jauh hari sudah kita laksanakan. Artinya kita memang memberikan keterampilan khusus bagi mahasiswa untuk magang ke industri minimal itu 3-6 bulan. Itu sudah kita lakukan. Nah, dengan adanya kampus Merdeka ini, nah apakah kita bisa mengikuti atau memang kita harus meningkatkan dari kebijakan kementerian ini? Ya mungkin ya kalau memang harus mengikuti ya memang kita siap untuk melakukan perubahan kurikulum sehingga itu nanti bisa mengadopsi dari kampus Merdeka ini. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya, Bu Astrid. Terima kasih. Ya, cukup ya Pak Edi Ji. untuk jawabannya. J. Selanjutnya kita undang lagi untuk yang bertanya. Tadi ada yang menanyakan kenapa tidak bisa mengaktifkan video karena di dalam forum ini adalah mode webinar sehingga yang bisa aktif videonya hanya panelis. Jadi peserta memang tidak bisa mengaktifkan video, hanya peserta yang nanti melambaikan tangan dan bertanya langsung kepada narasumber atau panelis yang bisa mengaktifkan videonya. Baik Bu Penny, demikian ini sudah masuk ya Bu Penny, tinggal suaranya Bu. Masih mute. Ya. Ya. Saya dengan sedih sudah dengar? Terima kasih. Mohon maaf Bu, suaranya masih agak terputus-putus Bu. Saya menanyakan terkait teknik kurikulum kami. Bisa ya? Dan profilnya ada dan atau jadi besar, maka dalam konten kurikulum mohon maaf Bu, kami belum bisa mendengar secara jelas untuk suara Ibu gitu. Ya. Ini banyak juga yang tidak bisa mendengar dari peserta. Mohon maaf untuk kembali menuliskan via chat dulu, Nj. Selanjutnya. Sudah diundang. Ada Pak Tominanto dari Universitas Duta Bangsa, sudah masuk ke dalam panelis, Pak. Silahkan mengaktifkan video dan audionya. Pak Tommy. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, silahkan Pak. Terima kasih Bu Astrid. Pak Siartambun, mohon waktunya untuk bertanya Pak. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sudah dibahas tadi tentang implementasi di jenjang pendidikan apa saja untuk Merdeka Belajar ini.
apakah hanya untuk S1, D3, S2, atau S3, ternyata yang diatur sebagian besar hanya di tingkat sarjana. Sementara sebagian besar peserta ini saya yakin punya program diploma Pak sebenarnya yang pasti kalau pada menanyakan Pak. Jadi mohon nanti bisa diusulkan atau istilahnya disampaikan ke Dirjen Dikti atau Dirjen Diksi Pak sekarang yang berbeda dirjennya supaya juga ada panduan untuk implementasi Merdeka Belajar ini untuk yang diploma Pak. Pertanyaan kedua Pak Syahar Tambun, untuk implementasi di prodi kesehatan Pak, terus terang kalau kami ikut beberapa sosialisasi, kan prodi kesehatan adalah prodi yang dikecualikan dalam implementasi Merdeka Belajar. Atas argumentasi atau alasannya adalah karena prodi kesehatan ini standar kompetensinya itu sudah ditentukan oleh profesi, kemudian juga oleh Kementerian Kesehatan Pak. Jadi bahkan kadang-kadang standar kompetensi untuk teman-teman kesehatan ini sudah dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan gitu. Karena itu maka tidak begitu bisa untuk mengikuti program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini. Mohon penjelasannya Pak implementasi untuk prodi kesehatannya hubungannya dengan kompetensi profesi dan kompetensi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk yang ketiga Pak, mohon juga arahan dan penjelasan sebaiknya implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini atau Kampus Merdeka ini diimplementasikan untuk mahasiswa baru yang belum berjalan atau bisa juga diintervensikan istilahnya atau diimplementasi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah ongoing Pak. Jadi kan ini ada yang sudah semester 3, mau masuk semester 3 ini 2 ketiga, kemudian ada juga yang sudah semester nanti 5 atau 7, apakah bisa kurikulumnya itu langsung dimodifikasi kemudian diterapkan pada semester ongoing atau sebaiknya diterapkan pada mahasiswa baru supaya memang dari awal itu konsep itu sudah dijelaskan dari pas penerimaan mahasiswa baru. Makasih Pak Syahar Tambun, pertanyaan saya. Terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Pak Syahar Tambun. Saya jawab yang kedua dulu ya Pak ya. Memang lebih diharapkan langsung diimplementasikan ke semua angkatan saat ini Pak ya. Jadi ya memang langsung menyesuaikan kurikulum langsung kita rubah, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang ongoing itu langsung mengikuti. Jadi ya memang kalau sekarang mahasiswa kita mau masuk semester ganjil lagi, mungkin yang di semester 7 seperti apa, ya silakan mengikuti. Saya kira memang ya tidak bisa lagi full ya Pak ya, tapi ya mungkin dia bisa ngambil untuk 20 SKS katakanlah dengan program magang dan lain sebagainya dengan pola ataupun sistem maupun prosedur mengikuti Merdeka Belajar. Sangat diharapkan dan sangat direkomendasikan langsung diimplementasikan ke semua mahasiswa di semua angkatan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada pengecualian untuk program studi di bidang kesehatan, terutama yang berbasis praktikum ya Bapak Ibu ya. Ya memang untuk standar kompetensi memang kan sudah ditetapkan di asosiasi di bidang kesehatan ya Bapak Ibu ya. Tapi ya memang untuk implementasi seperti magang, seperti katakanlah mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan kemanusiaan seperti yang dicontohkan Pak Menteri, kan banyak sekarang mahasiswa kesehatan itu yang mengikuti katakanlah bekerja di Wisma Atlet dan lain sebagainya. Itu bahkan memang sangat dibutuhkan mengikuti program-program belajar ini. Saya kira memang untuk standar kompetensi sudah ditetapkan sendiri oleh Asosiasi dari Kesehatan, tetapi memang proses Merdeka Belajar ini diharapkan juga bisa mengikuti Pak, seperti tadi katakanlah program-program kemanusiaan pada masa pandemi seperti ini, atau mungkin melakukan edukasi di kampungnya masing-masing, diharapkan juga bisa Pak, terutama di masa pandemi seperti ini dari prodi kesehatan itu sangat dibutuhkan mengikuti program ini Pak. Tapi memang untuk standar kompetensi silakan Pak, karena memang sudah diatur di PTKes atau apa Pak namanya ya, kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Syahar Tambun. Terima kasih Bu Astrid. Ya, cukup ya Pak Tommy untuk jawabannya. Ya.
Bapak Ibu, ini dengan banyaknya pertanyaan baik di kolom Q&A atau chat, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa semuanya saya bacakan dan karena keterbatasan waktu, dan kami dari panitia sudah akan mencatat semua chat dan pertanyaannya yang akan kami sampaikan ke narasumber. Mungkin untuk yang ingin segera ditanyakan gitu, yang memang sekiranya memang ingin secara langsung dengan narasumber, bisa langsung raise hand atau melambaikan tangan. Ya. Menunggu Bu ya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Saya coba membuat nyusun kurikulum. Apakah konversi ekivalensi itu harus di semester 6 atau 7, 8? Tidak ya. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Ini programnya juga kita bebas menyusunnya Bapak Bu. Hanya memang nggak logis kalau di semester awal ya. Tentu pondasi dasar keilmuannya belum kuat. Ya, silakan Bapak Ibu diatur. Kalau untuk pengambilan Merdeka Belajar, misalnya pengambilan mata kuliah di prodi yang berbeda di kampus yang sama, itu seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, ada kampus baik negeri maupun swasta memang dari semester awal sudah diterapkan. Jadi si mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah prodi lain dari semester awal. Ada yang membuat format seperti itu. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang memang mereka atur pokoknya semester 5 itu untuk mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, silakan. Lalu di semester 6-7 mereka keluar dari institusi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita di program studi Bapak Ibu harus mempersiapkan mata kuliah yang akan menerima konversi ekivalensi dari laporan kegiatan Merdeka Belajar tersebut. Itu untuk menjawab ada salah satu pertanyaan tadi Bu dari kolom chatnya. Lanjut. Ya, ini sudah ada yang bergabung dengan kita Pak. Atas nama Pak Rais Hojawa, silakan. Bisa langsung bertanya kepada narasumber. Maaf, masih rapat Pak, nanti saya ini saja. Selanjutnya, barangkali yayasan sudah beberapa kali diminta, oleh karena itu beberapa hal boleh disampaikan. Ya, kita skip untuk pertanyaan yang lain dulu. Jadi memang tadi beberapa juga menanyakan Pak Sihar mengenai konversi nilai ya, proses konversi nilai. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Apalagi tadi sudah ada pertanyaan bagaimana implementasi ini dilakukan di semua angkatan, tidak hanya di angkatan baru gitu. Jadi untuk konversi nilainya seperti apa? Ya. Bu, ini sangat penting ya. Sebenarnya di Permendikbud 3 itu memang ada dua. Dia bilang kita bisa nginput KRS sejak awal untuk beberapa program Merdeka Belajar. Ada yang disarankan menginput atau mengkonversi di akhir. Ini memang kesulitan Bapak Ibu. Kalau kita kan operator untuk pelaporan PD Dikti kan sebaiknya pelaporan SKS itu kan atau mata kuliah yang diambil sudah ada di awal semester. Kemudian laporan nilai setelah akhir semester selesai. Nah, banyak diskusi kita kemarin Bapak Ibu lebih direkomendasikan kalau memang si mahasiswa sudah menentukan program Merdeka Belajar yang akan dia ikutin, maka coba kita sebagai prodi menunjuk dosen atau diskusi dengan dosen di prodi kita, mana mata kuliah yang ekivalen dengan kegiatan Merdeka Belajar yang akan dia ikutin. Dan itu diharapkan mendukung CPL-nya Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi lulusan kita itu harus terdukung dengan kegiatan Merdeka Belajar. Jangan juga terlalu lari gitu ya Bapak Ibu. Jadi tanda kutip itu ya memang harus kita kawal. Itu sebabnya dikatakan sangat ditekankan di Permendikbud itu Bapak Ibu, semua kegiatan Merdeka Belajar itu harus didampingi oleh dosen, harus dibimbing oleh dosen. Nah, tujuannya sebenarnya Bapak Ibu mengawal CPL yang kita rancang di awal tadi. Karena memang kan setiap program studi pasti punya capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai. Seperti yang saya katakan tadi, sebagian itu di prodi kita bisa penuhi melalui mata kuliah, sebagian lagi kan itu harus dia dapatkan melalui program Merdeka Belajar. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, dosen itu fungsinya di sana.
Jadi mengarahkan apa program kerja si mahasiswa, apa capaian yang harus dicapai supaya kemudian konversinya relevan dengan mata kuliah, di mana mata kuliah itu sudah kita susun untuk mendukung lulusan kita, kompetensinya di bidang apa. Ya, jadi sebaiknya Bapak Ibu kita sudah arahkan dari awal. Jadi kalau dia mengambil program magang, ini mata kuliah yang akan dikonversi. Misalnya kepemimpinan sekian SKS, kemampuan menganalisis masalah sekian SKS, kemampuan berkomunikasi sekian SKS dan lain sebagainya, yang tentu relevansi mata kuliahnya sudah kita sediakan di dalam kurikulum. Memang Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, di Permendikbud ada dikatakan ambil SKS di awal, lalu ada juga dikatakan konversi di akhir sesuai dengan yang dia capai apa. Tapi kalau konversi di akhir kita agak kesulitan biasanya itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kan dalam pelaporan PD Dikti kita kan harus melaporkan SKS mata kuliah yang diambil di awal. Lalu nanti setelah UAS selesai kita harus melaporkan ini daftar mata kuliah yang sudah ditempuh dan ini nilainya. Kecuali kalau ada perubahan sistem pelaporan akademik ke PD Dikti ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau yang ada sekarang lebih bagus sejak awal sudah kita rencanakan. Kalau dia ingin mengambil program magang misalnya, maka ini mata kuliah konversi yang akan disetarakan dengan kegiatan Merdeka Belajar yang ditempuh oleh si mahasiswa. Di sana fungsi dosen, Bapak Ibu, dosen pembimbing supaya bisa mengarahkan dan juga membantu mahasiswa membuat program kerjanya sehingga capaian pembelajaran kita itu bisa dicapai sehingga relevan dengan lebih relevan dengan mata kuliah yang akan kita konversi dan kita laporkan nanti ke PD Dikti. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih tadi atas penjelasannya. Dan ini sudah bergabung dengan panelis ada satu peserta, Ibu Indri Astuti. Ibu Indri Astuti, apakah bersama kami, Bu? Bisa diaktifkan video dan audionya? Selain tadi ya Pak, konversi nilai, saya catat memang rata-rata juga ada banyak pertanyaan teknis mengenai indikator dari setiap program ya, khususnya dari 8 program Merdeka Belajar tadi. Misalnya ada pembinaan desa, program pembinaan desa, itu indikatornya seperti apa? Apakah bisa dijelaskan lebih detail? Sambil menunggu peserta lain yang masuk. Baik, ini memang bagaimana mutunya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana pengendalian mutu dari 8 program Merdeka Belajar ini. Nah, jadi kalau dari penjelasan Pak Dirjen, Bapak Ibu, dikembalikan ke rektor. Karena nggak ada rektor yang menginginkan lulusannya itu tidak bermutu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya kira silakan dikasih wewenang kepada kampus ataupun universitas untuk menetapkan standar mutunya. Ya, saya kira sesuai dengan yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, kan semua proses pembelajaran itu diharapkan ada capaian pembelajarannya dari setiap mata kuliah. Demikian juga dengan program Merdeka Belajar yang 8 ini Bapak Ibu. Jadi tugas kita selain menyusun kurikulum Bapak Ibu, kita juga harus berdiskusi di program studi kita, capaian pembelajaran untuk lulusan kita yang dicapai melalui masing-masing dari setiap program Merdeka Belajar ini. Jadi silakan ditetapkan Bapak Ibu apa hard skill dan soft skill yang dicapai melalui kegiatan magang, apa yang diharapkan capaian lulusan kita dari kegiatan katakanlah penelitian, silakan Bapak Ibu. Nah, kan berdasarkan capaian itulah nanti bisa kita konversi enak dengan mata kuliah yang tersedia di dalam kurikulum kita. Jadi ditentukan oleh universitas masing-masing, tentu di SK-kan oleh rektornya Bapak Ibu. Seperti itu, Bu. Iya, jadi kembali lagi dengan prinsip adanya otonomi ya Pak untuk di kampus, khususnya bagaimana pimpinan di sini adalah mungkin rektor atau ketua dari institusi bisa menentukan untuk sampai di mana nanti indikator tersebut melalui capaian tadi ya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan Pak untuk kaitannya kan Merdeka Belajar di kampus Merdeka ini dalam kondisi yang ideal, tetapi kenyataannya pada saat sekarang kan kita dalam kondisi tidak ideal gitu di dalam COVID-19. Ini mungkin implementasinya secara real seperti apa yang disarankan atau direkomendasikan. Terima kasih. Kan tadi Bu, untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya memang
Ingat, Merdeka Belajar ini dirancang pada suasana bukan COVID, bukan pandemi ya, tetapi kan dengan adanya masa pandemi COVID ini, yang saya katakan tadi, Bapak Ibu silakan dibaca keputusan bersama 4 menteri tentang pelaksanaan program Merdeka Belajar di masa pandemi ini. Ya tentu Bapak Ibu tidak bisa semua diikutin ya. Silakan yang memungkinkan lah. Contoh misalnya, karena kita masih melakukan pembelajaran daring, ya mungkin bisa dia ambil program membangun desa misalnya Bapak Ibu ya. Nah, apa program-program yang akan dilakukan si mahasiswa kita? Karena tadi penjelasan Ibu Paris juga akan ternyata sekian puluh % mahasiswa kita kembali ke desanya masing-masing. Ya silakan selaku mahasiswa mungkin apa kegiatan-kegiatan edukasi yang bisa dia lakukan di kampung halamannya Bapak Ibu. Nah, tugas kita sekarang di program studi itu harus dengan cepat Bapak Ibu apa capaian-capaian yang harus dicapai melalui 8 program Merdeka Belajar. Di buku panduan ada Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya silakan dibaca. Di buku panduan itu sudah ada apa yang harus dicapai. Nah, sekarang kan tinggal kita, kalau memang di masa pandemi kita sudah diwajibkan bahwa 1 semester ini kuliah masih online. Ya, berarti kegiatan Merdeka Belajar apa yang bisa ditempuh oleh si mahasiswa kita? Silakan. Ya, misalnya seperti yang saya contohkan tadi, dia itu bisa membangun desa. Ya, silakan kita dari kampus harus membantu mahasiswa kita. Apa program-program yang bisa dia lakukan di desanya, mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya terkait COVID-19 ini dan lain sebagainya. Itu harus kita persiapkan. Dan di sini tentu dosen pembimbing harus bekerja keras untuk membantu si mahasiswa berhasil mengimplementasikan program Merdeka Belajar di kampung halamannya. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Mungkin ya yang tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan bertemu dengan masyarakat, apa yang bisa dilakukan? Ya kalau memang memungkinkan mengajar di sekolah secara online juga ya silakan Bapak Ibu yang lebih tahu implementasi di program studi masing-masing. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah ada yang bergabung lagi untuk yang bisa bertanya langsung dengan narasumber, Bapak Bambang Nur. Bisa diaktifkan untuk audio dan videonya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya tadi cuma kepencet tapi ternyata masuk ke sini. Tapi nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Itu yang pertama. Itu program pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar itu kira-kira paling lambat atau ditargetkan diterapkannya itu kapan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya masih belum punya gambaran atau mungkin saya tadi yang kurang paham. Jadi untuk pengkonversian itu kira-kira ada syarat-syarat tertentu enggak? Misalnya kegiatan ini dikonversikan dengan mata kuliah ini, itu kira-kira ada batasannya apa enggak itu? Misalnya saya kan dari ekonomi, misalnya kegiatan tertentu dikaitkan dengan manajemen operasi, kegiatan tertentu dikaitkan dengan kewirausahaan, kegiatan tertentu dikaitkan dengan misalnya pemasaran kayak gitu. Itu ada syaratnya apa enggak gitu loh, cara mengkonversikan kegiatan ke suatu mata kuliah itu. Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sihar untuk langsung menanggapi. Baik Pak, yang pertama tadi kapan diimplementasikan? Sangat diharapkan mulai semester depan berjalan ini Pak. Jadi baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa yang ongoing, silakan langsung diterapkan program Merdeka Belajarnya. Ya kalau yang paling senior, katakanlah dia semester 7, ya mungkin dia masih bisa ngambil program salah satu program Merdeka Belajar dalam 1 semester ke depan. Nah, kemudian proses konversi, Pak ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sangat penting pertama memang di kurikulum kita persiapkan mata kuliah yang akan menerima konversi dari 8 program Merdeka Belajar itu. Memang tidak harus, jadi nggak harus misalnya, maksud saya satu program Merdeka Belajar dipersiapkan 40 SKS, enggak seperti itu juga. Tentu ada kombinasi Bapak Ibu ya, karena ada
Ada hal-hal yang mungkin yang harus kita tetapkan dari sekian banyak dari 8 kegiatan Merdeka Belajar itu. Nah, yang saya katakan tadi, Bapak Ibu di program studi harus mempersiapkan capaian lulusan dari setiap kegiatan Merdeka Belajar tersebut. Nah, nanti laporan mereka itulah apa yang mereka capai. Baik soft skill-nya maupun hard skill-nya, itu yang kemudian kita konversi ke dalam mata kuliah yang kita persiapkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, mata kuliah yang kita persiapkan tidak hanya 5 semester. Kita siapkan 8 semester, bahkan harus ada mata kuliah alternatif untuk mengakomodasi program-program Merdeka Belajar yang akan kita konversi nanti setelah mereka mengambil program Merdeka Belajar. Tadi seperti pertanyaan sebelumnya, sangat kita sarankan mata kuliah itu memang sudah kita sediakan untuk semua program itu. Jadi kalau misalnya dia mengambil magang, katakanlah mungkin dia di sana belajar mata kuliah kepemimpinan. Dia juga belajar tentang manajemen, katakanlah pemasaran, manajemen operasional. Nah, kalau memang capaian pembelajaran lulusan kita harapkan dicapai oleh si mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar itu, ya Bapak Ibu harus pandu. Nah, si dosen sangat berperan penting. Makanya memang di catatan di di Permendikbud nomor 3 itu, dosen itu memegang peranan penting Bapak Ibu. Jadi dia itu sangat menentukan nanti berhasil tidaknya si mahasiswa yang mengambil program Merdeka Belajar itu mendapatkan capaian pembelajarannya, hard skill-nya maupun soft skill-nya. Nah, itu nanti baru kita kasih nilainya setelah mereka memberikan laporan kegiatan Merdeka Belajarnya. Jadi memang sejak awal Pak, kita sudah harus mempersiapkan konversi mata kuliah yang terkait dengan 8 program Merdeka Belajar itu. Kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak. Bapak, terima kasih Pak. Ya, Pak Bambang. Sudah cukup ya Pak? Baik Bu. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan membaca beberapa pertanyaan dari chat maupun Q&A. Mungkin Pak Sihar juga bisa sambil melihat karena hampir sama ya Pak untuk penerapan. Kemudian ada waktu mulai kapan, kemudian bagaimana kebijakan diimplementasikan, jenjang tadi sudah kita bahas semua, jenjang pendidikan. Mungkin panitia dicoba sekali lagi, barangkali ada yang raise hand satu kali lagi. Sudah masuk ya? Ini ada pertanyaan, bagaimana kami bisa mendapatkan bantuan buat mahasiswa PTS sebanyak 410.000 mahasiswa akan diberikan Kemendikbud. Yang saya tahu dari kementerian itu ada diinformasikan ke forum rektor ya, yang saya tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa melalui rektor masing-masing nanti ditanya. Rektor kami sudah menerima informasinya seperti apa nanti ya. Mungkin bisa ditanya ke rektor masing-masing ya Bapak Ibu. Silakan. Ya. Sudah ada yang bergabung Pak Didi Nugroho, silakan Pak. Sudah masuk ke panelis untuk bisa bertanya kepada narasumber. Tes. Sudah masuk. Sudah Pak. Ya Pak, langsung aja kami tanya. Yang pertama, untuk kewirausahaan, itu kan kalau mencari lokasi itu mungkin yang bisa dapat biasanya yang punya hubungan gitu ya. Nah, kalau kampus itu mengembangkan suatu program misalnya inkubator sendiri, itu bisa dipakai atau enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan program penelitian. Kalau mahasiswa itu ikut dosen yang mendapat hibah, jumlah mahasiswa yang bisa terrekrut itu pun juga terbatas ya. Kalau satu kampus dapat 2 dosen itu pun paling maksimal 6 mahasiswa. Nah, kalau dari LPPM itu mengembangkan program magang penelitian berdasarkan roadmap kampus, itu bisa nggak dipakai untuk program ini Pak? Itu aja, terima kasih Pak. Silakan Pak Sihar. Pertama tadi masalah kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu memang nanti muaranya kan sebenarnya bahwa si mahasiswa itu menghasilkan produk dari kegiatan kewirausahaannya ya. Ya menurut saya memang di Permendikbud 3 itu tahun 2020 Pak itu direkomendasikan untuk melakukan kegiatan itu di luar. Artinya apa? Mereka berkompetensi dengan pesaingnya, realnya seperti apa. Dan kalau sangat disarankan ya model-model kewirausahaan itu dibangun berbasis teknologi atau berbasis IT.
literasinya. Jadi ya memang sangat diharapkan ke sana. Tapi ya menurut saya memang kalau memang kampus punya katakanlah divisi tersendiri tentang inkubator bisnis dan memang itu prakteknya sudah bersaing sendiri di pasaran, sudah berkompetisi secara online dan lain sebagainya, saya kira silakan Pak, ya silakan diimplementasikan dengan model seperti itu. Nah yang kedua tadi tentang hibah. Ya, memang terbatas Pak, nggak bisa juga semua ya. Memang salah satu boleh. Jadi kalau misalnya kita dapat hibah, apalagi kalau multi years itu kita rekrut mahasiswanya bergantian. Jadi digilir aja Pak. Ya mungkin kalau kita dapat 2 tahun, 6 bulan pertama berapa mahasiswa misalnya 6. Kemudian masuk semester berikutnya selama 2 tahun itu setidaknya kita bisa menerima 24 mahasiswa untuk magang di bidang penelitian. Tetapi ada standarnya Pak. Jadi mahasiswa yang magang itu mereka harus punya kontribusi, mereka harus juga ikut presentasi, mereka harus ikut call paper, atau mungkin kegiatan-kegiatan kompetensi di bidang kemahasiswaan. Itu kalau memang memenuhi itu standar mutu yang seperti itu sangat baik. Nah kembali lagi tadi Pak, dari 8 program Merdeka Belajar, mutunya harus ditetapkan oleh rektor. Ya, karena seperti pernyataan Pak Dirjen, tidak ada rektor yang menginginkan standar mutu mahasiswa lulusannya itu rendah. Nah, sehingga kalau kita membuat program baik itu inkubator bisnis yang memang sudah bersaing dengan global atau katakanlah dengan dunia di luar kampus kita, ya silakan. Tetapi standar mutunya harus tetap ada. Misalnya luaran produknya harus tercatat, misalnya ada hak ciptanya, misalnya silakan. Mungkin sudah sekian banyak melakukan proses distribusi atau penjualan, silakan. Nah, capaian pembelajaran itulah yang harus ditetapkan dulu di program studi. Kembali lagi tadi Pak yang saya katakan di awal bahwa program studi itu sekarang ini bukan hanya menyusun susunan kurikulum selama 5 semester plus mata kuliah yang akan menerima konversi dari program Merdeka Belajar. Yang tidak kalah pentingnya yang sangat mendesak adalah capaian pembelajaran lulusan dari setiap program Merdeka Belajar itu kita harus tetapkan. Bapak Ibu bisa membaca Permendikbud itu, di sana ada kata kuncinya yang bisa kita kembangkan. Jadi kita mengacu ke sana sehingga setiap program pembelajaran Merdeka Belajar itu nanti lulusan kita itu bisa mendapatkan hard skill maupun soft skillnya, sehingga ketika kita konversi nilainya ke mata kuliah yang tersedia di kurikulum kita itu jauh lebih gampang. Saya kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Didi, sudah cukup nggak Pak untuk pertanyaannya? Ya. Masih hari ini tadi juga saya baca beberapa memang ada tidak hanya yang lintas jenjang pendidikan ya, tetapi lintas institusi, di mana tadi juga ada pemberlakuan misalnya ada pertukaran pelajar gitu. Kalau dalam hal ini bisa beda negara, bisa dalam negeri juga gitu. Apakah implementasi kampus Merdeka yang lintas institusi ini diselenggarakan, apakah harus ada kesepakatan antar kedua institusi dulu atau seperti apa Pak? Jadi forum rektor atau katakanlah Bapak Ibu mungkin harus membicarakan ini. Jadi ada potensi tentu mahasiswa kita, ada beberapa pertanyaan kemarin terkait ini ya, termasuk harus ada MOU wajib. Karena nanti di MOU akan dibicarakan Bapak Ibu apakah ada batasan mahasiswa, bagaimana pembayarannya. Ya karena kalau pengakuan SKS-nya juga nanti kan belum tentu sama ya. Katakanlah misalnya si mahasiswa kita ingin ngambil mata kuliah e-commerce di kampus yang IT-nya bagus misalnya ya. Di kampus mereka diakui misalnya 3 SKS, sementara di punya kita hanya 2 SKS. Itu bagaimana? Nah tentu nanti itu adalah otoritas dari kampus untuk mengekivalenkan sesuai dengan berapa SKS. Tentu harus ada MOU Bapak Ibu. Bagaimana sistem perkuliahannya? Tadi saya rekomendasikan kita selain menyusun kurikulum Bapak Ibu yang untuk mengakomodasi Merdeka Belajar dan kebutuhan 5 semester mata kuliah inti, kita juga harus mempersiapkan mana mata kuliah yang kita persiapkan Bapak Ibu untuk diambil oleh mahasiswa dari universitas lain. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya ya, ini juga ada pertanyaan begini, apakah ada urusannya dengan akreditasi? Tidak ada. Bapak Ibu, yang penting syaratnya cuman 2. Mahasiswa yang bisa mengikuti program Merdeka Belajar, pertama kampusnya terakreditasi,
Yang kedua, dia terdaftar di PD Dikti, hanya itu aja. Jadi kalaupun misalnya, katakanlah program studinya hanya C, lalu dia ngambil ke program studi yang A di universitas lain, tentu boleh Bapak Ibu, nggak dibatasin tentang itu. Itu silahkan ya. Tergantung nanti MOU masalah pengaturan teknis itu disepakati oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, sangat penting tadi saya katakan Bapak Ibu, kita pun perguruan tinggi kita harus mempersiapkan mata kuliah yang memungkinkan untuk diambil oleh mahasiswa dari universitas lain, dan itu silakan diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Memang ada pertanyaan begini kemarin dari saudara-saudari kita dari Indonesia Timur. Mungkinkah saya ngambil mata kuliah di universitas negeri di Jakarta? Kira-kira seperti itu ya. Ya jelas Bapak Ibu boleh, tapi harus ada kerjasama. Kalau sesama perguruan tinggi negeri saya kira jauh lebih gampang ya, berkoordinasi dengan Pak Menteri. Nah yang swasta bagaimana? Itu juga memungkinkan Bapak Ibu. Silakan diatur prosedurnya, silakan diatur, ada kesepakatannya, silakan dibuat permohonannya dari sekarang. Kalau memang mahasiswa kita ya silakan, sangat asal di perguruan tinggi asalnya atau di tempat tinggalnya itu memungkinkan ya, dengan misalnya bantuan teknologi internet, listriknya ada. Untuk mata kuliah seperti itu diharapkan kita juga dengan masa pandemi Covid ini, untuk mata kuliah yang kita persiapkan untuk diambil oleh mahasiswa dari universitas luar, diupayakan itu harus daring. Karena memang kondisi sekarang ya. Tetapi nanti setelah masa Covid selesai, apakah diwajibkan harus tatap muka, itu ya mungkin nanti hal yang berbeda. Bisa kita lihat nanti setelah masa pandemi Covid ini selesai. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali penjelasannya tadi untuk bagaimana institusi ini harus memiliki legalitas ya, atau MOU untuk menjalankan itu. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi dari Ibu Umu Hani Almasito, sudah masuk Bu di panelis. Dan ada Bu Durhania, Bu Nia ini ya. Silahkan bisa menanyakan langsung kepada narasumber. Terima kasih Bu Astrid atas kesempatannya. Ya. Apakah suara bisa diterima baik Bu Astrid? Sudah, video belum nyala ya Bu? Sudah saya connect? Ya, sudah. Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Jiat. Ingin menindaklanjuti beberapa pertanyaan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau di Permendikbud nomor 3, khususnya di pasal 15, di sini kan memang secara gamblang dinyatakan pada ayat 6, proses pembelajaran di luar program studi atau di luar perguruan tinggi ini hanya bagi program sarjana dan juga program sarjana terapan. Jadi tidak hanya sarjana saja ya Pak untuk ini implementasinya, tapi juga program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Tetapi kami melihat bahwa rancangan ini sangat memberikan kesempatan yang luar biasa khususnya kepada anak didik kita untuk lebih siap masuk ke dunia kerja, sehingga meskipun di dalam regulasinya di situ dituangkan bahwa di luar bidang kesehatan, tetapi menurut kami bila mana memang institusi ini bisa merancang khususnya yang prodi kesehatan, saya rasa tidak masalah bisa diterapkan selama memang capaian pembelajarannya berkesesuaian. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan implementasi untuk pengambilan mata kuliah lintas program studi maupun lintas perguruan tinggi, yang ingin saya tanyakan apakah ada kriteria mata kuliah yang dapat ditempuh di program studi ataupun perguruan tinggi lain, misalkan apakah harus mata kuliah kompetensi dan atau mata kuliah pilihan, ataukah juga boleh untuk mata kuliah wajib umum seperti Pancasila, kewarganegaraan, agama, seperti itu. Misalkan dalam suatu institusi kita memang tidak ada dosen tetap untuk ini, sehingga barangkali kita kirimkan mahasiswa kita itu untuk belajar MKDO ini memang di program studi yang
khusus untuk ini, sehingga apakah hal ini juga bisa difasilitasi, mengingat biasanya mata kuliah wajib umum ini ada di semester awal, semester 1 dan 2, sehingga bila mana ini bisa masuk kategori hal itu, maka tentunya kami akan segera mempersiapkan untuk semester depan, di tahun akademik depan. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, untuk kegiatan belajar di luar kampus yang akan dikonversi SKS-nya ke dalam mata kuliah, jika capaian pembelajaran yang terakomodasi dalam kegiatan tersebut tidak mewakili seluruh capaian pembelajaran suatu mata kuliah, apakah bisa ekivalensinya itu hanya sebagian SKS saja di suatu mata kuliah, atau bahkan konversinya juga bisa sekaligus di beberapa mata kuliah, namun tidak full SKS untuk mata kuliah tersebut. Nah, ini bagaimana mekanisme pengaturannya? Saya rasa itu Bu Astrid, terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Bu. Ya. Silakan ditanggapi. Oke. Ya. Yang pertama tadi kan ya setuju, Bu, untuk kesehatan silakan. Karena ada juga teman pimpinan dari perguruan tinggi yang ingin memang kesehatan juga pengen ngikut. Karena misalnya pertukaran pelajar, apalagi seperti saya katakan tadi, di masa pandemi ini, Merdeka Belajar untuk Kesehatan sangat tepat untuk menangani masalah COVID-19 misalnya. Saya kira silakan ya Bapak Ibu. Yang kedua mengenai kriteria pengambilan mata kuliah umum, bolehkah itu dimasukkan dalam program Merdeka Belajar, misalnya pengambilan mata kuliah? Ada prodi Bapak Ibu, kebetulan saya berdiskusi dengan pimpinannya, mata kuliah umum itu mereka tempatkan ke prodi asalnya. Misalnya Pancasila itu jadinya hanya ada di hukum dan di FISIP misalnya. Lalu program dari manajemen akuntansi misalnya mengambil mata kuliah Pancasila itu sebagai mata kuliah lintas prodi. Silakan Bapak Ibu kalau memang mau dibuat seperti itu. Ya, kalau memang mata kuliah itu tidak ada di dalam kurikulum yang kita susun selama 5 semester, itu berarti mata kuliah itu kita ambil melalui program Merdeka Belajar. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Termasuk kalau misalnya seperti mata kuliah Pancasila tidak ada di dalam kurikulum inti prodi kita, ya silakan diambil apakah dari kampus lain atau dari prodi yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya capaian pembelajaran itu tidak sesuai dengan target? Bolehkah kita mengakuinya sebagian dan lain sebagainya? Kira-kira gitu ya Bu ya. Nah, saya pikir nanti kendalanya begini. Dalam pelaporan ke PD Dikti, biasanya kan Bu, kita di awal semester melaporkan ini mata kuliah yang diambil. Saya kira pelaporan masih seperti itu. Kemudian setelah UAS selesai final test, dilaporkan ini nilainya. Nah, belum berubah sampai dengan saat ini. Kecuali nanti kalau ada perubahan, karena seperti yang saya katakan tadi, di panduan Permendikti ini, Bapak Ibu, dia ada yang mengatakan program Merdeka Belajar itu dipilih mata kuliah di awal. Kemudian ada juga beberapa yang mengatakan nanti dikonversi di akhir. Nah, ini kalau dikonversi di akhir kan dengan sistem yang sekarang memang yang kita khawatirkan nanti mata kuliah yang dilaporkan ini 20 SKS. Setelah nanti tidak tercapai bagaimana? Ada potensi barangkali nanti Bapak Ibu kan kita kan harus nginput nilai. Ya berarti nanti dari 20 SKS katakanlah hanya 18 SKS yang bisa diberikan nilai. Berarti sisanya kan mau tidak mau tidak ada nilai atau nilainya menjadi E misalnya. Nah, saya kira menurut saya sih Bapak Ibu ya, kalau memang tidak maksimal capaian pembelajarannya kan distribusi nilai itu ada yang A, ada yang B ya. Silakan kalau nggak tercapai mungkin kasih nilai C misalnya Bu. Seperti itu. Nah, lebih direkomendasikan Bapak Ibu dalam implementasi pengakuan kurikulumnya sejak awal sudah direncanakan. Di situ tadi saya katakan porsi dari ketua program studi atau prodi dan juga dosen pembimbing itu sangat penting. Kalau si mahasiswa mengambil program Merdeka Belajar magang misalnya, maka ini CPL yang harus dicapai. Kalau CPL-CPL-nya dari setiap program Merdeka Belajar itu tidak tercapai, maka konsekuensinya adalah nilainya tidak maksimal tentunya. Seperti itu mungkin Bu saran dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya, gimana Bu Nia? Ya, terima kasih sekali Cukup Bu ya. Astrid. Ya, terima kasih. Pertanyaan bisa ya di chat ya. Bagaimana dengan skripsi Pak? Boleh nggak sekalian dengan program kegiatan Merdeka Belajar? Sangat boleh Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini ya, dia ternyata diprogramkan
Merdeka Belajarnya itu sekalian untuk riset skripsinya ya, silakan Bapak Ibu ya. Ya cuman mungkin pengakuannya silakan ya, sembari dia melakukan proses Merdeka Belajar dia juga menyusun skripsi dari sana. Dari laporan dia buat menjadi laporan-laporan artikel penelitian, silakan Bapak Ibu. Silakan diatur sedemikian rupa bagaimana sistemnya supaya memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan oleh standar mutu di kampus kita. Cuman kalau ditanyakan bolehkah sekalian mengambil, artinya gini Bapak Ibu, katakanlah skripsinya itu 6 SKS. Ternyata kegiatan program Merdeka Belajar yang diambil itu porsinya 6 SKS adalah untuk skripsi. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi kemarin dalam forum diskusi juga itu ditanyakan ya sangat memungkinkan, silakan Bapak Ibu. Hanya memang harus memenuhi kriteria. Misalnya kan gini, kalau memang itu terpisah dari 20 SKS program Merdeka Belajar, berarti itu dilaporkan pada semester berikutnya. Berarti ya skripsinya disidangkan atau diselesaikan pada semester berikutnya. Walaupun mungkin materi semuanya itu didapatkan selama melakukan proses Merdeka Belajar. Tapi kalaupun mau diatur itu sebagai bagian dari pengakuan di semester yang sama dengan kegiatan Merdeka Belajar dan sepanjang SKS-nya tidak melebihi, ya silakan diatur sedemikian rupa. Kampus punya otoritas untuk mengatur hal-hal yang seperti itu. Tapi jawaban saya boleh sekalian dengan skripsi. Seperti itu, Bu. Ya, Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari pertanyaan di chat yang ingin ditanggapi. Karena Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta virtual conference yang berbahagia, ini sudah tidak terasa juga sudah 2,5 jam kita bersama, ya. Sampai nanti sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi ini. Mungkin Pak Sihar akan menanggapi 1 atau 2 pertanyaan dari kolom chat. Bagaimana Pak? Juga ini ya. Apakah memungkinkan melebihi dari SKS yang ditentukan? Jangan Bapak Ibu ya. Kalau sudah dibuat 60 SKS, diatur saja. Hanya masalahnya, misalnya gini, program Merdeka Belajar di luar institusi itu diambil di semester 6-7 misalnya. Semester 6 diambil 21, semester 7 19. Ya silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan juga totalnya menjadi kurang, misalnya totalnya bukan 40 SKS di luar institusi, hanya 38, enggak boleh. Atau sebaliknya menjadi 41. Ya janganlah, ngikutin aturan aja ya Bapak Ibu ya, karena konversi yang kita atur itu memang ketika si mahasiswa itu akan mengambil salah satu program Merdeka Belajar, silakan kita atur. Memang diatur kalau bisa 20 SKS, 20 SKS. Tapi kalau pengaturan kita misalnya semua mata kuliah kita itu 3 SKS, ya mau nggak mau kan 21. Ya silakan pada semester berikutnya harus ada yang diakui ya sebesar supaya genap menjadi 40 SKS secara keseluruhan mata kuliah yang dikonversi yang melalui program Merdeka Belajar di luar institusi. Kalau yang di dalam institusi kan lebih gampang. Kalau dengan prodi yang lain di institusi yang sama saya kira itu jauh lebih gampang. Proses pengambilannya juga, tadi ada juga yang bertanya, apakah proses pengambilannya di semester 5? Tadi sudah saya jelasin ya Bapak Ibu, ya enggak. Ada kampus yang sudah menerapkan Bapak Ibu, kalau lintas prodi bisa saja diambil mulai semester 1. Kalau lintas prodi, jadi bagian dari program Merdeka Belajar yang 20 SKS itu yang pertama itu kan diambil di perguruan tinggi yang sama, di prodi yang berbeda. Itu boleh diatur, tergantung pengaturannya. Tadi di slide saya Bapak Ibu, ada 4 jenis yang saya sajikan. Itu adalah yang paling banyak yang saya lihat ya, diskusi dari teman-teman ataupun yang saya dampingin pembuatannya. Jadi ada yang memang itu mengatur pokoknya lintas prodi hanya di semester 5, pokoknya di luar institusi 6 dan 7. Banyak yang menggunakan pola seperti itu. Tapi ada juga kalau lintas prodi di institusi yang sama untuk 20 SKS yang pertama itu boleh diambil dari semester 1. Nah, ada juga yang menyarankan supaya mata kuliah yang diwajibkan secara nasional seperti Pancasila itu dikembalikan ke program studi yang memang lebih relevan. Misalnya apa? Pancasila itu dikembalikan ke fisip atau hukum, kewirausahaan dikembalikan ke ekonomi. Lalu oleh prodi kita yang di luar prodi itu diambil kembali sebagai mata kuliah lintas prodi. Sebenarnya tujuannya sederhana, supaya
SKS lebih banyak diperuntukkan untuk mata kuliah inti. Jadi jangan juga kita mata kuliah dasar tadi, sebagian teman-teman ada yang membuat itu sebagai mata kuliah lintas prodi. Ya silakan Bapak Ibu. Mata kuliah penciri pun ya kadang-kadang sebagian teman-teman dibuat menjadi mata kuliah lintas prodi. Jadi porsi 20 SKS dari 60 SKS di luar prodi itu banyak mereka ambil mata kuliah penciri, sehingga porsi untuk mata kuliah inti di program studi masing-masing itu jauh lebih banyak. Jadi itu salah satu alternatif yang diterapkan oleh teman-teman. Nah, mengenai porsi tadi yang saya katakan Bapak Ibu, ada contoh-contoh tadi SKS itu tidak harus seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya mungkin rancangan kurikulum yang berbeda, silakan, asal tetap sesuai dengan aturan. Intinya adalah yang 40 SKS itu harus di luar institusi. Kemudian 20 SKS di dalam institusi yang sama di prodi yang berbeda. Nah, satu lagi jangan lupa Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Ada potensi mahasiswa kita tidak mengambil program Merdeka Belajar. Itu artinya apa? Ya mereka harus kuliah seperti yang sekarang sebelum program Merdeka Belajar. Artinya apa Bapak Ibu? Kurikulum yang ada sekarang tetap digunakan. Kecuali Bapak Ibu sudah merubah kurikulum itu sekaligus, termasuk diperuntukkan untuk yang tidak mengambil program Merdeka Belajar. Boleh saja. Silakan Bapak Ibu atur sedemikian rupa. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Dan sekali lagi mengingat keterbatasan waktu, kami selaku panitia mohon maaf karena tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A dan chat, tetapi sebagian besar tadi dengan kesamaan pertanyaan sudah kami sampaikan kepada narasumber, dan untuk hal-hal lain mengenai pertanyaan yang belum disampaikan, sekali lagi nanti kami dari panitia akan membuat daftar pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada narasumber. Dan selanjutnya, sehubungan dengan sudah berakhirnya sesi diskusi ini, ya tadi kami dari moderator juga sudah mencatat beberapa hal ya mengenai inti dari materi implementasi penyusunan kurikulum, mulai dari yang pertama adanya desain kurikulum yang memfokuskan dari profil lulusannya yang akan dicapai seperti apa, yang kedua mengenai alur penyusunan kurikulumnya yang berfokus tetap kepada mahasiswa dan apabila dimungkinkan bisa diadakan sharing mahasiswa supaya bisa mengetahui apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana rancangan kurikulumnya yang sekali lagi yang didasarkan adalah capaian dari lulusan dan menggunakan kebijakan dari internal institusi, yaitu dari ikut berpartisipasi acara Aptisi Solo Raya. Mudah-mudahan kita bertemu pada sesi-sesi berikutnya untuk acara yang sangat dibutuhkan. Pak Syar Tambun, terima kasih banyak. Ya, materinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang cerah bagi PTS di Solo Raya dan seluruh peserta yang ternyata menasional ini. Terima kasih. masih 200 ya Mas.